Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Akhwati fiddin, a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi dan siang hari ini, insyaallah kita ingin membahas suatu pembahasan yang mudah-mudahan penting terkait dengan keberadaan kita menjelang pemilu, di mana kita ingin memahami apa hukum Islam dalam menghadapi pemilu ini. Kita tahu bahwa sumber masalahnya, bahwa cara-cara pemilu itu pada asalnya tidak berasal dari syariat Islam. Dia itu adalah produk dari para pemikir yang notabene mereka itu dari luar Islam. Kemudian kita dapati padanya ada proses-proses yang menunjukkan sesuatu yang tidak selaras dengan Islam, bertentangan dengan Islam. Contohnya adalah sikap seseorang menawarkan diri untuk minta dipilih, minta dukungan. Ini sudah bertentangan dengan amanah, karena amanah itu tidak boleh diminta di dalam syariat Islam. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan bagaimana suara begitu menentukan, sehingga orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sama saja, nilainya hanya satu suara. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang kita lihat itu bertentangan dengan syariat Islam. Ini pokok masalahnya. Maka sebelum saya beranjak jauh dalam membahas, saya sebutkan bahwa nanti saya tidak akan berpendapat. Saya akan menukil perkataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga saya tidak ingin kalau ada di antara antum yang menyebut-nyebut itu pendapat Ustaz Yusuf. Ini yang saya ingin tolak dari Allah, supaya saya ini tidak diposisikan sebagai orang yang sedang berpendapat. Tapi saya ini sedang menukil, sedang membahas, sedang memaparkan, sedang menerangkan pendapatnya para ulama, bukan pendapat saya pribadi. Dan saya punya dua rujukan penting dalam hal ini. Yang pertama adalah buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buku aslinya adalah buku yang berjudul Al-Qawaidus Syar'iyyah Liikhtiyarin Naib, kemudian menjadi berbahasa Indonesia dengan judul Panduan Memilih Pemimpin dan Wakil Rakyat, ditulis oleh Syekh Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Jiran. Dan saya lihat buku ini sangat bagus sekali, karena dalam hal ini pun kita lihat
bahwa Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Jiran pun tidak sedang berpendapat. Beliau hanya menukil pendapat-pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mulai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terus sampai kepada ulama besar di zaman ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan sejenis mereka yang kita pandang pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa mereka. Ini rujukan yang pertama. Rujukan saya yang kedua adalah sebuah fatwa yang antum bisa rujuk di website Yufid dan Gema Islam. Alhamdulillah aplikasinya sudah ada pula di Android. Jadi ketik Yufid atau ketik Gema Islam pada Android, insyaallah akan muncul pilihan itu. Kemudian carilah pendapat dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, di mana kita dapati ada orang Indonesia beberapa waktu yang lalu bertanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pada salah satu majlis taklim beliau di Masjid Nabawi di Madinah. Ditanya tentang bagaimana hukum mengikuti pemilu. Nah, itu rujukan saya yang kedua. Sehingga pada akhirnya saya akan kukuhkan kepada antum semua bahwa apa yang saya bahas bukan pendapat Yusuf Utsman Baisa, bukan. Saya tahu. Jangan menyebutkan kata Ustaz Yusuf, jangan. Lebih bagus kita semua merujuk kepada buku aslinya dan merujuk kepada tulisan yang dengan mudah antum untuk sampai kepadanya. Kemudian kita tahu bahwa masalah terkait dengan pemilu itu adalah masalah keduniaan. Masalah keduniaan. Dia masuknya pada bab muamalah. Dia tidak masuk di wilayah akidah secara khusus, tapi dia masuknya di wilayah fikih. Fikihnya bukan fikih ibadah, tapi fikihnya adalah fikih muamalah. Dan dia bukan tergolong masalah usul, masalah-masalah prinsip pokok yang tidak mengenal perbedaan pendapat. Masalah usul atau prinsip itu contohnya rukun Islam dan rukun iman. Itu tidak boleh beda pendapat di antara kita. Tapi dia adalah masalah furu', masalah cabang, masalah parsial, di mana dia itu membuka pendapat. Sehingga jangan heran kalau para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kita tidak perlu alergi. Kita tidak perlu menghadapinya seperti orang berbeda rukun Islam, seperti berbeda rukun iman. Sehingga menghadapi orang yang ternyata berbeda pendapat dalam hal pemilu dengan kita sikapi seolah-olah musuh, seolah-olah berseberangan dengan kita, seolah-olah bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam pemilu ini tidak boleh ada orang dibilang, oh ini ahlul bid'ah ini. Tidak bisa. Kalau ada orang ngomong kayak begitu, kita tanya lagi, ilmu kamu kayak apa sih, kok ngaco banget? Karena ini bukan masalah usul. Kok tahu-tahu kamu bilang orang yang berpendapat dalam masalah ini atau orang yang berpegang kepada pendapatnya ulama kok jadi ahlul bid'ah? Berarti kamu itu tidak paham bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Nah, oleh karena itu, karena masalah ini adalah masalah fikih
dan bab fikihnya adalah bab muamalah, maka dia itu harus disikapi dengan kebesaran jiwa. Harus dihadapi dengan kebesaran jiwa. Kita harus siap untuk berbeda pendapat. Itu yang benar. Itulah orang yang berilmu. Kalau menghadapi masalah ini dengan cara-cara yang salah, sampai bermusuhan, sampai berpecah belah, sampai mengadu domba ustaz dan sebagainya. Ustaz ini begini, ustaz ini begini, ayo kita barok, kita tahrir. Kenapa? Karena ustaz ini berpendapat seperti itu, bertentangan dengan ustaz fulan dan sebagainya. Itu tidak perlu. Itu tidak diperlukan. Itu menunjukkan ketidakdewasaan kita dan kepicikan ilmu kita. Kalau kita adalah orang yang dewasa, mampu berpikir jernih, dan kita memiliki ilmu yang cukup, kita tahu duduk masalah pemilu itu di mana. Ini adalah masalah yang bersifat kontemporer, terkait dengan masa tertentu, terkait dengan keadaan tertentu. Kalau syariat Islam sudah ditegakkan, kalau khalifah sudah ada, sudah memimpin dunia ini, salah kalau ada orang menyelenggarakan pemilu. Tidak diperlukan lagi pemilu. Kenapa? Khalifahnya ada, syariat Islam sudah tegak. Tapi yang jadi problem itu khalifah tidak ada, dan syariat Islam belum tegak. Sehingga di mana-mana yang terjadi adalah fitnah. Ujian-ujian yang begitu besar terhadap umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam tidak dipimpin oleh khalifah. Karena umat Islam belum menegakkan syariat Islam. Sehingga di sana sini banyak permasalahan. Nah, tinggal kita dengan kedewasaan menghadapi permasalahan itu. Kita dengan sikap ilmiah menghadapi permasalahan itu. Kemudian rujukan yang saya ingin terangkan lebih dahulu adalah fatwanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Sekali lagi saya ingin mengulang, antum bisa merujuk apa tadi? Website apa? Yufid dan Gema Islam. Itu tolong dirujuk. Di sana ada, sehingga nanti antum itu akan paham bahwa itu bukan pendapat Ustaz Yusuf, tapi benar-benar pendapatnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau adalah dosen di Jami'ah Islamiyah Madinah, sekaligus beliau adalah salah satu pengajar yang ada di Masjid Nabawi di Madinah. Beliau waktu itu ditanya, belum lama dari saat ini, ditanya tentang hukum orang mengikuti pemilu. Beliau jawab secara berurutan bahwa beliau katakan asal hukumnya pemilu itu haram. Itu asal hukumnya. Sehingga kita ini tidak boleh serta-merta menghalalkan pemilu. Apalagi beliau buktikan bahwa di dalam pemilu itu ada unsur-unsur yang bertentangan dengan adab-adab Islam. Contohnya minta dipilih, berkampanye, menunjukkan kesiapan, dan sebagainya. Ini sudah jelas bertentangan dengan adab Islam. Kemudian kita lihat bahwa pemilu itu datang dari luar Islam, sehingga di sana jelas-jelasan bahwa orang itu dipilih dengan cara-cara yang ada dan bukan dari dalam syariat Islam.
Nah, ini hukum asalnya. Jadi kalau ditanya tentang hukum asalnya, bahwa pemilu itu hukum asalnya adalah haram. Tapi kemudian kita melihat dari sisi yang lain, yaitu adanya keadaan darurat dan adanya maslahat. Adanya keadaan darurat dan adanya maslahat. Di mana kita tahu di dalam hadis dikatakan ad-daruratu tubihul mahmurat. Keadaan-keadaan darurat itu menjadikan sesuatu yang asalnya haram menjadi boleh. Keadaan-keadaan darurat itu menjadikan sesuatu yang tadinya haram menjadi boleh. Kemudian yang kedua adalah adanya maslahat, yaitu kepentingan Islam dan muslimin. Yang kalau kepentingan itu tidak diperhatikan, maka terjadi kerugian. Kerugian terhadap Islam dan terhadap muslimin. Nah, kita lihat bahwa pemilu itu adalah sebuah keadaan di mana muslimin diwajibkan oleh pemerintahnya untuk mengikuti pemilu. Bahkan oleh pemerintah dalam keadaan dilarang untuk golput. Jadi pemerintah dalam keadaan melarang penduduk Indonesia melakukan golput. Nah, ini kan berarti keadaannya bersifat khusus. Dan ternyata ada efek-efek darurat. Ada maslahat yang terkait dengan Islam dan muslimin. Contohnya apa? Contohnya orang-orang Syiah sekarang ini telah masuk ke lubuk-lubuk partai. Orang sekelas Jalaluddin Rahmat itu masuk ke lubuk partai PDIP misalnya, dan dia itu calon kuat untuk menjadi Menteri Agama. Ini contoh permasalahan. Sehingga kalau besok PDIP menang, itu Menteri Agamanya chance terbesarnya adalah orang seperti Jalaluddin Rahmat. Kemudian kita lihat berikutnya lagi orang-orang liberal seperti Zuhairi Misrawi dan Ulil Absar Abdallah. Ini kita lihat biang-biangnya orang liberal di Indonesia. Itu pun telah berada di Partai Demokrat. Ini sebuah kasus. Kita bayangkan kalau mereka menang, mereka itu akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di negeri ini. Dan ternyata terjadi pada partai-partai yang lain, termasuk PKS. Kita dapat juga kemasukan orang Syiah, di antaranya di Sulawesi Selatan. Ada beberapa tokoh Syiah yang berada di lubuk PKS. Bahkan PKS itu tidak sekedar membolehkan orang Syiah saja. Kita lihat juga membolehkan masuknya orang-orang di luar Islam, orang-orang non-Muslim masuk pula ke dalam lubuk PKS. Jadi kita lihat, wah, ini kalau kita tidak sikapi, berbahaya sekali. Keadaan ini darurat. Kita bayangkan kalau kita tidak mengambil sikap, kita tetap golput, kemudian besok kita bayangkan Menteri Agamanya adalah Jalaluddin Rahmat. Kita mau menyalahkan siapa? Mau menyalahkan Ustaz? Mau menyalahkan seseorang tertentu? Tidak bisa. Kita semua yang salah. Kenapa? Kita yang menjadi penyebab naiknya orang sekelas Jalaluddin Rahmat. Jadi kita lihat ini momentum yang sangat-sangat krusial, sangat berbahaya, keadaan darurat. Kemudian kita punya masalah
maslahat, punya kepentingan, yaitu terlindungnya Islam, terlindungnya muslimin, dimenangkannya kepentingan-kepentingan Islam dan muslimin. Di saat ternyata para pemuka masyarakat, para penguasa dan orang-orang berpengaruh di kalangan pemerintahan atau di kalangan legislator, yudikator, eksekutor dan sebagainya, ternyata orang yang berpihak kepada Islam, berpihak kepada muslimin. Bukankah Islam dan muslimin diuntungkan? Kita jangan berbicara tentang pemilunya, kita jangan berbicara tentang demokrasinya, jangan. Tapi berbicaralah tentang sebuah keadaan, yaitu kita diberi hak untuk memilih, diberi hak untuk memilih. Maka maukah kesempatan itu digunakan? Kemudian dalam waktu yang sama, pemerintah mewajibkan orang untuk memilih, melarang orang untuk golput. Kalau kita bertanya, di saat kita berbicara tentang masalah ru'yah hilal dan berbicara pula tentang pemilu, kita berbicara tentang suatu hal yang penting. Kenapa kok ru'yah hilal para asatidzah mengharuskan kita ikut pemerintah? Tapi di saat kita berbicara tentang pemilu, kita diajari untuk menentang pemerintah. Bukankah ini paradoks? Bagaimana Ustaz? Ya, coba kita lihat dengan cara yang jernih. Bukankah masalah hilal itu masalah ibadah, di mana puasa seseorang sangat berkait dengan hilal? Masalah lebaran seseorang itu sangat terkait dengan ru'yah hilal. Masalah haji, puasa Arafah dan sebagainya berkait dengan masalah ru'yah hilal. Kemudian kita bilang wajib hukumnya untuk ikut pemerintah. Kita bilang ya akhi fillah, itu masalah ibadah. Ibadah antum kait-kaitkan dengan pemerintah. Salah atau benar pemerintah harus diikuti. Padahal masalahnya lebih besar dari masalah pemilu. Tapi di saat kita masuk ke bab pemilu, pendapatnya berbeda. Kita lihat, kita lihat, ini kan pemilu katanya, bukan masalah ru'yah hilal. Kita bilang, ya akhi fillah, lebih patut mana pemerintah diikuti? Dan dalam masalah dunia atau dalam masalah ibadah? Kalau dalam masalah ibadah saja Anda mewajibkan orang untuk mengikuti pemerintah, bagaimana urusan dunia? Yang efeknya itu hanya terkait dengan urusan dunia. Kalau seseorang itu salah dalam hal pemilu, korbannya cuma dunia. Tapi kalau seseorang beribadah salah, korbannya adalah dunia dan akhirat. Kenapa kalau masalah ru'yah hilal kita mewajibkan untuk ikut ulama, ikut pemerintah, tapi urusan pemilu ternyata tentanglah pemerintah, golputlah Anda? Waduh, ini kita bilang Anda ini paradoks. Pendapat Anda dengan pendapat Anda sendiri saling bertentangan. Tidak perlu hal itu terjadi kalau ilmu Anda itu betul. Kalau sandaran Anda itu benar, ini bukti bahwa sandaran Anda itu salah. Makanya jangan heran kalau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengarahkan kita bahwa pemilu itu adalah sebuah keadaan di mana kita melihatnya dari sisi bahwa seseorang itu diberi kesempatan untuk memilih. Dan ternyata pilihannya itu punya kaitan dengan maslahat, kepentingan Islam dan muslimin.
Maka dalam hal ini kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bolehlah seseorang itu ikut pemilu. Nah, pendapat beliau itu silahkan dirujuk tadi di dua website, yaitu Gema Islam dan Yufid. Kemudian kita pun melihat pada kitab panduan memilih pemimpin dan rakyat, kita dapati pembahasan-pembahasan yang sangat bagus sekali. Pertama-tama kita ingin menggarisbawahi sebuah catatan, ada di halaman 4. Dikatakan terjun ke dalam parlemen atau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah masalah cabang yang harus didudukkan secara proporsional dan bukan termasuk masalah pokok atau prinsip yang menjadi dasar dalam masalah al-wala' wal-bara, cinta dan permusuhan. Karena itu maka perselisihan tentang hal ini diperbolehkan dalam syariat. Wallahu a'lam. Ini dasar Dr. Abdurrahman Al-Jiran menulis buku ini, bahwa masalah ini adalah masalah furu', bukan masalah usul, sehingga perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah sesuatu yang terbuka. Kemudian kita lihat muncul pertanyaan, bolehkah masuk parlemen? Nah, kita lihat jawabannya. Masalah masuk dalam parlemen atau sebagai anggota dewan merupakan permasalahan baru yang belum dikenal sebelumnya dalam sejarah Islam. Karena itu Anda tidak mendapati pembahasan mengenai masalah itu dari sumber-sumbernya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, kita berbicara tentang parlemen, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Hadis. Karena memang ini lahir di zaman kita, belum lahir di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita lihat sebagai catatannya, kita lihat dari halaman 6. Kita dapati di dalam kitab Al-Aqidatut Tahawiyah, Al-Syekh Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi, beliau membahas masalah ini sebagai berikut. Yang pertama, kami tidak memandang boleh melawan pemimpin dan penguasa kita, meski mereka membolimi kita. Kita tidak mengutuk dan menarik ketaatan pada mereka. Menurut kami, menaati mereka termasuk menaati Allah adalah suatu kewajiban selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kita mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk mereka. Ini catatan yang pertama, bahwa kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kewajiban awalnya di saat pemerintah itu baik, di saat pemerintah itu tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat, maka kita taati mereka, kita hormati mereka, kita doakan mereka. Kedua, kita mengikuti sunnah wal jamaah dan menjauhi sikap melawan, berselisih dan berpecah belah. Artinya kita itu harus tetap di dalam koridor sunnah, di mana kita tidak boleh bertentangan dengan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berusaha ada pada sunnatul Rasul. Selama pemerintah itu tidak bertentangan dengan sunnatul Rasul, terus kita hormati, terus kita taati. Nanti kalau mereka sudah menentang, sudah berbeda dengan sunnatul Rasul, baru kita tidak sama dengan mereka. Kemudian kita pun ada pada koridor al-jamaah,
di mana kita bersama Rasulullah SAW, kita bersama para sahabat radhiyallahu anhu, kita bersama para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak keluar dari jamaah itu. Terus kita ini bertahan pada koridor ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian catatan kita yang ketiga, kita mencintai orang-orang yang adil dan membenci orang-orang yang zalim dan berkhianat. Kita mencintai orang-orang yang adil. Artinya kalau kita dapati ada orang yang adil menjadi pemerintah, kita dukung. Kalau ada orang yang kita bisa pilih bisa menjadi adil, kenapa tidak? Kita pilih. Dan kita pun membenci orang-orang yang zalim dan berkhianat. Kita lihat kalau ada orang-orang yang zalim pada pengalaman yang lalu, berkhianat, ternyata absen terus, tidak pernah duduk membahas. Kerjaannya makan uang rakyat, korupsi terus-menerus. Itu tidak berhak untuk kita pilih. Kita berusaha untuk mencari orang yang adil. Kita berusaha untuk membenci orang-orang yang zalim dan berkhianat di antara mereka. Sehingga dengan itu, inilah prinsipnya. Ini prinsipnya menurut Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Selama prinsip ini tidak ditentang, maka kita tidak masuk ke dalam masalah. Kemudian dinukilkan di sana pendapat dari Al-Allamah Asy-Syanqiti dari tafsir beliau Adwaul Bayan yang sangat terkenal itu. Kita dapati beliau mengambil pelajaran, di antaranya yang mudah kita ambil adalah dari surat Hud ayat 91. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka. Mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, telah melempari kamu dengan batu. Jadi kita lihat Nabi Syu'aib alaihissalam secara pribadi itu oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir dan musyrikin itu dianggap lemah. Tapi di belakang Nabi Syu'aib itu ada keluarganya, ada orang-orang yang melindunginya, sehingga keluarganya inilah yang dihargai oleh musuh-musuhnya Nabi Syu'aib. Nah, dari sini Al-Allamah Asy-Syanqiti rahimahullah, beliau berpendapat bahwa berparlemen itu adalah sesuatu yang boleh. Kenapa? Karena asasnya adalah dengan begitu orang Islam itu jadi kuat, terlindungi. Nah, hanya saja jangan kita pahami kemudian kita menggeruduk jadi wakil-wakil rakyat. Jangan, itu tidak terpahami seperti itu. Kenapa? Karena nanti kita akan masuk kepada pembahasan yang lain, ke masalah-masalah yang terkait dengan bagaimana keadaan parlemen itu sendiri. Karena masalah kita sesungguhnya bukan itu, tapi masalah kita adalah memilih orang. Memilih orang. Kalau kita sudah jauh membahas kepada parlemennya sendiri, maka itu pembahasan yang di luar dari pembahasan kita. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang menjadi wakil-wakil kita dan menguntungkan Islam dan muslimin, mereka menjadi pemerintah, menjadi eksekutor, menjadi legislator, menjadi yudikator, mereka membela Islam dan muslimin, maka kita bilang itu menguntungkan.
Kita tidak berbicara soal bagaimana parlemen itu sendiri, tapi kita berbicara dari sisi yang lain, yaitu seperti Nabi Syuaib ditolong oleh keluarganya. Kita tidak berbicara tentang keluarganya itu siapa. Contoh yang lain yang juga diangkat oleh Asy-Syinkiti adalah cerita tentang bagaimana Nabi Lut mengeluh. Nabi Lut mengeluh itu juga termuat di surat Hud ayat 80. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Katanya di saat Nabi Lut itu akan diserang oleh orang-orang homoseksual, itu beliau mengeluh tentang kelemahan dirinya. Sehingga beliau mengatakan, katanya seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Jadi kita lihat bahwa seorang nabi pun memerlukan kekuatan dari kumpulan orang-orang tertentu, di antaranya keluarganya. Contoh yang lain adalah Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Khadijah, dilindungi oleh Bani Hashim yang dipimpin oleh Abu Talib, paman beliau. Jadi kita lihat bahwa ternyata kita itu boleh mencari dukungan. Kita itu memilih orang untuk mendukung Islam dan Muslimin. Jadi di saat kita itu mencari dukungan, maka itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Arahannya ada, ayatnya ada, hadisnya ada, perbuatan Rasulullahnya ada. Bukankah Abu Talib itu orang kafir? Sampai meninggalnya, hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari menceritakan bahwa beliau itu saat nazak mengatakan, ana ala dini abai, aku itu ada pada agama nenek moyangku. Kemudian lepaslah nyawanya. Jadi dia sampai matinya pun kafir. Maka menangislah Rasulullah SAW pada saat pamannya yang beliau cintai itu meninggal dunia dalam keadaan kafir. Turunlah ayat yang mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang mampu menunjuki orang kepada hidayah itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi kita lihat bahwa pada asalnya kita melihat mereka itu orang kafir. Tapi ternyata kita ini butuh perlindungan mereka. Karena Islam masih lemah, Muslimin masih lemah, maka dibutuhkan adanya dukungan, adanya perlindungan. Sehingga jangan heran kalau kita dapati di dalam hadis yang sahih. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini sekalipun dengan seseorang yang jahat. Jadi Allah itu bisa jadi melindungi agama ini dengan seseorang yang sebetulnya sehari-hari dia itu bukan orang Islam, orang yang jahat, tapi ternyata dia itu mendukung muslimin, membela, melindungi muslimin. Kenapa tidak? Contohnya siapa? Contohnya Abu Talib. Abu Talib melindungi Islam dan muslimin karena melihat kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat, kalau tadi ungkapan-ungkapannya Syekh Asy-Syinkiti, kita pun lihat lagi tafsir dari Al-Allamah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kita dapati di halaman 15. Beliau katakan, karena itu
seandainya kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaan kaum kafir bekerja keras untuk menjadikan wilayahnya sebagai negara berdaulat, di mana warga dan bangsanya dapat memperoleh hak-hak duniawi dan hak-hak beragama, maka hal itu lebih baik daripada pasrah kepada negara yang tidak memberikan hak-hak duniawi dan hak-hak beragama kepada mereka, malah berkeinginan melenyapkan dan menjadikan mereka sebagai pekerja dan pelayan. Ya, jika memungkinkan wilayah itu untuk kaum muslimin sebagai pemerintahnya, maka ini hukumnya wajib ain, fardu ain. Namun jika usaha seperti ini tidak memungkinkan, maka usaha yang isinya membela dan melindungi agama dan dunia harus lebih didahulukan. Jadi kita lihat Syekh As-Sa'di memandang bahwa kalau muslimin itu punya kesempatan untuk jadi penguasa, maka silahkan, itu sangat baik. Di saat kesempatan itu ada, jadi fardu ain. Tapi di saat ternyata muslimin tidak demikian, tapi ada pilihan di mana kita bisa memilih orang-orang yang cakap, yang besok itu akan melindungi Islam dan muslimin. Dalam kondisi seperti itu, maka kita gunakan hak kita. Jadi di sini unsur usaha dari kita untuk mendapatkan pemerintah yang paling tidak minimal akan melindungi Islam, akan melindungi muslimin. Kemudian kita lihat lagi, bolehkah memilih non-muslim? Tentu saja jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena akan jadi masalah. Kenapa? Karena akar masalahnya kita memilih, bukan kita ini seperti misalnya Abu Thalib. Itu Rasulullah SAW tidak sedang memilih, dia itu ada, dia itu pamannya. Pamannya itu sangat melindungi beliau. Nah, yang jadi masalah itu di saat kita itu punya hak untuk memilih, maka hendaknya yang dipilih itu adalah orang Islam, orang yang kita duga sebagai orang yang nantinya karena dia adalah seorang muslim, dia akan melindungi Islam, akan melindungi muslimin. Nah, sehingga di antara dasarnya kita dapatkan pada surat Al-Baqarah ayat 221. Al-Baqarah ayat 221. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya